Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Eko Nugroho, MPM 5211171, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum. Masuk pada pembahasan pertama, apa sih pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain dan mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum. Adapun macam-macam model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yakni yang pertama yaitu model administratif, merupakan suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Kedua yaitu model pendekatan grassroots, merupakan suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Ketiga yaitu model demonstratif. Model ini diprakarsai oleh sekelompok buruh yang bekerjasama dengan maksud untuk mengandalkan perbaikan kurikulum. Selanjutnya model BUCAM, yang mana model pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu arena, para ahli, penempatan koordinator, implementasi, dan evaluasi. Yang berikutnya model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Shot Model, dengan asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial dari sebuah proses. Model ini sudah melibatkan seluruh komponen yang meliputi siswa, orang tua, guru, dan sekolah. Masuk pada pembahasan yang kedua, apa sih model integrasi kurikulum? Menurut Forgetty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau menggabungkan antara keduanya. Model integrasi kurikulum terdiri dari 10 model. Struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematika yang berbeda dengan penulis struktur kurikulum sebelumnya. Ada beberapa karakteristik penulisan di struktur yang perlu diperhatikan. Berikut rinciannya berdasarkan kategori. Sistematika penulisan. Beban belajar. Setiap muatan atau mata pelajaran ditulis dalam jam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 4 tabel struktur, yaitu kelas 1, kelas 2, gabungan kelas 3, 4, dan 5, dan kelas 6. Yang kedua yaitu muatan atau mata pelajaran, yang terdiri dari 1 mapel pendidikan agama, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing. 2. Muatan seni dan budaya, disediakan oleh satuan pendidikan minimal 1 jenis seni, misalnya seni musik, seni teater, atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni. Yang keempat, ilmu pengetahuan alam dan sosial, mulai diajarkan di kelas 3 ke atas. 4. Bahasa Inggris merupakan lambang pemilihan sesuai kesiapan kesatuan pendidikan. Jika belum siap, dapat diintegrasikan ke mata pelajaran lain atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, alokasi waktu. Bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan paling banyak, 2 jam per minggu atau 72 jam per tahun. Total jam di tabel tidak termasuk bahasa Inggris, muatan lokal, atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita.
Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak tertinggal video pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.